Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait UAS Sistem dan Bisnis. Soal A, Forecasting. Dosen pengampu Dr. Winoto Hadi MT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fionia Marta Putri dengan NIM 151151960, kelas Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim kelas B angkatan 2019. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis dari forecasting. Peramalan atau dalam bahasa Inggris, forecasting adalah suatu teknis analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam sebuah peramalan forecasting dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan, error di dalamnya, agar dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Herjanto 2008 halaman 78. 1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlakukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Masuk kepada soal nomor 2, jelaskan fungsi melakukan forecasting. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Ginting tahun 2007. Soal nomor 3, jelaskan pada data yang sering terjadi. Berikut ini adalah pola data, produk, metode forecasting atau peramalan penjualan. Yang pertama, data berpola musiman. Pola jenis ini bergerak berulang-ulang dan biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan faktor dari manusia, seperti hiburan dan hari besar. Kedua, data berpola konstan. Pada pola ini, data bergerak di sekitar rata-rata secara stabil. Pola semacam ini cenderung terjadi pada periode waktu pendek sampai menengah. Yang ketiga, data berpola tren. Pola ini dapat dilihat ketika data memiliki kecenderungan yang naik atau turun. Dari waktu ke waktu, pola ini dipengaruhi oleh faktor budaya, perubahan pendapatan, dan perubahan populasi. Lalu yang keempat, jelaskan metode forecast kuantitatif. Berikut ini merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. 1. Time series. Metode time series atau darat waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen, variabel yang dicari, dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Yang kedua, metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua ini yaitu metode kasual method atau metode sebab akibat, didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhi, namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, Anda dapat menggunakan metode regresi, korelasi, metode input, output, ataupun metode ekonometri. Soal yang terakhir, jelaskan metode forecast kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi,
pengalaman dan peramalan, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. 1. Survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Lalu yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat, metode Dolby. Metode Dolby sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Kelebihannya dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Berikut ini adalah referensi yang saya kutip dari PPT yang sudah saya buat. Harjanto Edi 2008 Manajemen Operasi, Ginting Rosani Sistem Produksi, dan web jurnal mengenai metode forecasting. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.